dengan pantun. Ini biasanya kalau saya pantun lihat catatan ini nanti dibalas nih dengan guru kita Ustadz Abdul Somad. Katalang mama pergi berdakwah, singgah di Siberida membeli obat. Agar Ramadan semakin berkah, simak petuah dari Ustadz Abdul Somad. Nah, kepada guru kita Al-Ustadz Abdul Somad, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Tuan ketembilahan, jangan lupa membeli katun. Masih bisa dimaafkan, yang penting ada pantun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan tema kebaikan Ramadan tanpa batas. Saya mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa khairul lakum, lebih baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan. Jadi kebaikannya biarkanlah pikiran manusia yang merenungkannya. Allah hanya memberikan kata kuncinya, ada kebaikan-kebaikan dalam puasa itu. Kebaikan yang pertama, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu karena di dalam sahur ada barakah. Barakah artinya ziyadatul khair. Kebaikan yang lebih. Jadi di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku di waktu pagi. Sekarang siapa yang paling cepat bangun pagi, dialah yang paling banyak dapat kesempatan. Makanya ada ungkapan jangan sampai rezeki di patok ayam. Siapa yang paling cepat bangun pagi, dialah yang mendapat banyak kebaikan-kebaikan. Dan di bulan Ramadan, orang Islam adalah orang yang paling cepat bangun pagi karena ada resiko kalau tidak cepat bangun berarti terlambat makan sahur. Maka kebaikan yang pertama adalah tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Yang kedua, berkomunikasi dengan orang pada awal hari dengan sholat subuh berjamaah. Jadi di bulan lain mungkin berat sholat subuh berjamaah. Tapi ketika di Ramadan, sudah masuk hari yang keberapa ini, orang pasti akan terus sholat subuh berjamaah karena terkondisikan oleh keadaan. Setelah makan sahur, tidak lama terdengar suara azan subuh. Sayang kalau nggak ke masjid. Tadi malam juga sudah tarawih, sudah witir. Ya subuh ini ada perasaan nggak enak hati. Nanti ada pengajian dan lain sebagainya. Jadi sholat subuhnya juga insya Allah berjamaah. 3. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu yang paling utama bagi manusia untuk beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu mereka kata Allah yastaghfirun, beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Di hari yang lain mungkin terlambat sampai jam 5.30, sampai jam 6. Tapi di bulan Ramadan orang pasti mendapatkan itu. Wabil asharihum yastaghfirun. Kebaikan yang keempat,
Man ahabba yusatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Berapa banyak orang tua bangun pagi anaknya masih tidur, bangun malam anaknya sudah tidur. Satu rumah tapi tidak pernah jumpa. Nah, di bulan Ramadan ada kesempatan untuk duduk bersama, makan bersama. Jadi waktu subuh itu, maka jangan lagi ada main handphone, nonton TV. Apalagi waktu sahurnya ibunya jam 3, bapaknya jam 4, anaknya hampir azan. Karena kesempatan duduk bercengkerama. Waktu untuk ayah mendengarkan bacaan Al-Fatihah anak. Waktu ibu untuk memberikan nasihat, melapor kepada bapak. Waktu anak untuk curhat kepada orang tua. Suasana hening. Hatinya masih bersih. Catatan, pikiran belum kemana-mana. Nah, jadi silaturahim tersambung duduk di meja makan. Bedakan makan orang Yahudi dengan makan orang Islam. Orang Yahudi makannya diam. Orang Islam makan sambil bercerita. Apa kabar? Gimana? Waktu seorang anak menuangkan air gelas ayah. Waktu seorang ayah menyendokkan nasi ke piring anak. Kapan terakhir? Nah, inilah di bulan Ramadan. Yang kelima, di antara kebaikan Ramadan, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Jadi di bulan Ramadan itu darah orang bersih. Saya mau periksa ke rumah sakit, medical check up. Kata dokter, besok jangan sarapan, Pak. Bapak besok medical check up, jangan makan, jangan minum, jangan sarapan. Karena kalau ada masuk gula, tepung, karbohidrat, garam, darah kotor. Darahnya sudah tidak steril lagi. Bayangkan itu, kita membersihkan ini bukan karena mau medical check up. Bukan 1 hari. 30 hari membersihkan darah dari racun-racun. Sumu tasihhu. Maka berpuasalah kamu akan sehat. 6. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Al-ma'idatu baitu kulli da'. Lambung adalah sarang dari semua penyakit. Sarang penyakit ini semuanya berasal dari lambung. Dan ketika bulan Ramadan, sarangnya sedang dibakar. Jadi kebetulan saya bertamu ke rumah jamaah. Diberi saya 1 lembar. Dari kertas itu ada tulisan fasting terapi dengan puasa. Jadi orang barat ini tidak makan itu, tapi masih boleh minum. Mereka menyebutnya fasting. Jadi menurut mereka dalam 1 tahun itu mesti ada dikhususkan 1 bulan tidak makan berat. Makan ringan boleh, makan berat nggak boleh, supaya kolesterol, gula yang ada di badan itu dimakan oleh diri itu sendiri. Jadi diri kita ini memakan diri sendiri. Jadi kalau kita kasih makan, dia makan. Tapi kalau tidak kita kasih makan, dia memakan diri kita. Di badan kita ini ada kelebihan gula, diabetes, ada kelebihan kolesterol, ada kelebihan asam lambung, ada kelebihan asam urat. Nah,
Ini kelebihan-kelebihan ini dimakan oleh diri kita sendiri karena kita tidak makan. Jadi dengan demikian kita tidak makan, maka kelebihan-kelebihan yang sudah berubah menjadi penyakit-penyakit itu dimakan oleh diri sendiri. Dan kita disehatkan dengan kata-kata hikmah, al-ma'idatu baitu kulli da. Lambung adalah obat, adalah sarang dari semua penyakit. Berikutnya 7. Ketika kita tidak makan, tidak minum, tidak masuk gula, maka badan ini lemah. Emosi naik. Ketika emosi naik, tidak terkendali. Maka di bulan Ramadan orang Islam mengendalikan emosi yang memang susah dikendalikan. Kalau mengendalikan emosi dalam keadaan kenyang itu biasa. Tapi dalam keadaan lapar, gula turun, badan lemah, emosi naik, dan bisa dia mengendalikan. Makanya dalam hadis dikatakan, in syatamahu ahadun, kalau ada satu orang mencaci maki, au qatalahu, atau ngajak kelahi, faliyaqul, hendaklah dia mengatakan, inni akhafullah. Hendaklah dia mengatakan, inni shaim, saya sedang puasa. Inni shaim, saya sedang puasa. Dalam keadaan lapar, haus, gula turun, emosi naik, tapi dia tetap masih bisa kontrol, dan dia katakan, inni shaim, inni shaim, saya puasa, saya puasa. Nah, ini pengendalian emosi yang luar biasa. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan, bukan sehari, 2 hari, 30 hari. 29 sampai 30 hari. Berikutnya yang ke-8. Muraqabatullah. Muraqabatullah adalah pengawasan Allah. Disebut juga dengan ihsan. Ihsan itu ada 2 bagian. Bagian pertama muraqabah, bagian kedua musyahadah. An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Itu namanya musyahadah. Tapi kita ini pada level muraqabah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Merasa dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah, itu disebut dengan muraqabah. Jadi di bulan Ramadan itu manusia ini, orang beriman itu sedang merasakan puncak muraqabah. Makanya kita perhatikan ada orang yang berwudu tidak kumur-kumur. Kenapa enggak kumur-kumur? Muraqabah, takut tertelan. Kalaupun dia kumur-kumur, dia meludah sampai 5-10 kali. Padahal 1 kali saja pun itu sudah keluar makanan, minuman. Tapi dia tetap, kenapa? Muraqabah. Merasakan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Berikutnya yang ke-10. Yang ke-10 adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak akan mendapatkan level iman yang sempurna sampai kau merasakan apa yang dirasakan saudaramu. Nah, kesempurnaan iman dengan merasakan perasaan orang lain itu pada Ramadan. Lapar. Lapar itu tidak bisa didefinisikan. Lapar itu hanya bisa dirasakan. Cobalah merangkai kata apa itu definisi lapar.
Tidak bisa. Makanya seminar tentang kelaparan, tapi yang membicarakannya orang-orang kenyang. Dia tidak merekomendasikan apa-apa. Maka tentang lapar mesti dibahas oleh orang yang sedang lapar, panitianya lapar, narasumbernya lapar, mengkaji tentang lapar, barulah menghasilkan sesuatu tentang lapar. Itu kita menyebutnya sebagai bukan hanya sekedar kasihan, tapi juga bukan sekedar simpati, tapi lebih tinggi daripada itu adalah berempati. Kalau simpati itu hanya sekedar oh kasihan, tapi kalau empati ada action. Maka orang memberikan buka puasa. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, maka dia sama seperti orang yang berpuasa. Dari mana orang bisa mengeluarkan uangnya? Karena dia sudah merasakan perasaan orang lain. Kamu lapar, saya pernah lapar. Kamu lemah, saya pernah lemah. Maka yang kamu rasakan itu adalah perasaan saya. Bedanya kamu lapar ada batasnya. Bedanya kamu lapar, wahai saudaraku, ada batasnya. Tapi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di wilayah dusun terpencil, tertinggal, itu nggak ada batasnya. Mereka lapar terus. Nah, jadi bagaimana kita merasakan perasaan orang lain, berempati. Empati itu berawal dari rasa. Kemudian yang ke-11, datang seorang menjumpai Nabi SAW mengadukan tentang hatinya yang keras. Tidak bisa menangis, an qaswatal qalbi, hati yang keras. Lalu kata Nabi, untuk melembutkan hatimu, at'imil masakin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Jadi puasa melembutkan hati yang keras. Datang ke masjid, bawa nasi bungkus, atau cari informasi tentang paket buka bersama. Satu paket 25.000, beli 4 paket 100.000, ikut makan bersama orang banyak. Melihat mereka menyuap, yang selama ini mungkin makan di restoran mewah, itu maka di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau kita jalan sore, tangan kita ditarik. Untuk apa? Itu untuk melembutkan hati. Lalu kita bilang, saya nggak puasa. Kita ditarik juga untuk tetap ikut buka puasa. Itu sebenarnya adalah makan bersama orang ramai itu mendapatkan barokah, melembutkan hati. At'imil masakin, kasih orang miskin makan, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Yang ke-12, itu ada kebaikan dalam banyaknya bergerak. Salat maghrib 3 rakaat, tambah qabliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, sudah 7 rakaat. Tahiyatul masjid 2 rakaat, 9. Tambah isya, tahiyatul masjid 2 rakaat, 11. Tambah qabliyah 13. Tambah maghrib 16. Isya 17. Tambah ba'diyah 19. Tambah tarawih 20. 39. Tambah witir 3. 41 rakaat. Tegak, ruku, sujud. Tegak, ruku, sujud. Fi kulli harakah barakah. Di dalam gerakan ada berkah. Tidur malam, salat sunat wudu 2 rakaat. Salat sunat taubat 2 rakaat.
Sholat sunat tahajud 8 rakaat, 16. Sholat sunat hajat 2 rakaat. Lebih 50 rakaat yang diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj. Jadi kalau ada orang mengatakan dalam riwayat itu Ustadz, Nabi kan mendapat kewajiban 50 rakaat. Kapan kita pernah melaksanakan itu? Di bulan Ramadan. Dan itu setiap hari. Sholat kita itu kalau dihitung semuanya, wajibnya, fardunya, qabliyahnya, ba'diyahnya, rawatibnya, muakkadnya, yang non muakkadnya, maka lebih dari 50 rakaat. Dan itu ada pada pendidikan madrasah Ramadan. 13. Membiasakan satu proses tentang mengatur tidur. Orang Islam pasti Ramadan tidurnya tidak lama, tidak telat, karena dia nanti khawatir tidak bangun sahur. Maka mulai dia tidur cepat. Dan pasti bangun, karena dia makan. Kalau tidak bangun, dia tidak makan, akan haus, akan lapar. Tidur cepat, bangun cepat. Jadi salah satu yang tidak terkontrol adalah tidur. Banyak orang tidurnya lambat, bangunnya juga telat. Maka di bulan Ramadan ini kita punya kekuasaan untuk mengatur tidur. Berikutnya yang ke-14. Yang ke-14 adalah bagaimana di bulan Ramadan itu kita memposisikan niat. Niat itu adalah tekad dalam pikiran. Saya besok puasa. Al-qasdu, niat melakukan sesuatu, muqtarinan bil fi'li, terkait dengan perbuatan. Jadi ketika ada perbuatan tanpa niat, dia hampa, sia-sia. Ada niat tanpa perbuatan, dapat 1 pahala. Saya niat tahajud, ketiduran, berarti tidurnya itu sedekah dari Allah. Tapi ketika ada niat yang seiring dengan perbuatan, maka ini amal luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Nah, ketika di malam Ramadan khawatir tidak terbangun, di beberapa masjid habis tarawih langsung berniat. Sebelum tidur berniat. Waktu makan niat. Ada yang dilafalkan niatnya nawaitu shauma ghadin, ada yang tidak dilafalkan. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat adalah qalbu, hati. Adapun diucapkan di lisan untuk menguatkan hati. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam itu letaknya di hati. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan lisan untuk mewakili apa yang ada di dalam hati. Terakhir yang ke-15. Apa kebaikan daripada Ramadan? Bagaimana Allah mau mengajarkan kita hakikat hawa nafsu. Mau makan ini, mau minum ini, mau buka puasa pakai ini. Tapi begitu masuk 2-3 kurma, seteguk air, hilang. Begitulah hakikat nafsu itu. Jadi kalau orang mendengar ceramah tentang hakikat nafsu, belum faham. Tapi begitu dia puasa, begitu banyaknya makanan, dan kenapa habis sholat maghrib keinginan itu hilang. Itulah dia hakikat nafsu. Kebaikan Ramadan tanpa batas. Jadi wa antasumu khairul lakum tanpa batas. Adapun 15 yang kita sebutkan ini secara kasar, secara garis besar, ada kebaikan-kebaikan yang kita terima dengan melaksanakan puasa. Demikian Ustadz, sebagai pengantar dialog kita pada
petang hari Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Wa antasumu khairul lakum. Dengan berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Baik, terima kasih Buya atas materi tentang kebaikan-kebaikan Ramadan yang sudah disampaikan. Ada 15 kebaikan ini, baik kepada sahabat dakwah dan juga keluarga pendukung dakwah yang hadir via Zoom pada kesempatan yang berbahagia ini. Silakan kita buka untuk sesi tanya jawab. Untuk sesi ini mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Boleh diangkat tangan atau dituliskan pertanyaannya di Zoom, di chat Zoom. Silakan. Silakan Bapak Zaki, di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana ya Ustadz? Jadi kan keseringan sekarang ini orang ini masih bisa menahan hawa nafsunya yang makan minuman. Namun bagaimana untuk kita menahan emosi? Mungkin kalau lagi kita berjihad, misalkan berjihad Palestina itu bagaimana untuk menghadapi provokasi atau segala macam, Ustaz? Ini Ustaz. Mungkin kedengaran nggak orangnya nanya? Eh, Suaranya kurang jelas, Mas Zaki. Bisa diulang lagi mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Izin bertanya Ustadz, untuk cara menahan emosi dalam bulan puasa ini itu bagaimana ya caranya? Seperti kita melihat dalam Madinah atau berkos seperti Nabi Muhammad, itu bagaimana Ustadz caranya? Karena kebanyakan orang-orang sekarang ini kepada menahan hawa nafsu makanan dan minuman saja daripada ke emosi. Itu bagaimana Ustaz? Emosi itu bahagia, marah, terkejut, jijik, kecewa, itu emosi semua. Emosi mana yang mau antum tanya? Misalkan kita lagi menyampaikan kebenaran berjihad seperti Palestina, mungkin keadilan, itu bagaimana Ustaz? Emosi marah ini. Ya, emosi marah. Oke, baik. Kalau kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan inni shaim, saya puasa. Cukup, stop. Jadi tidak mengeluarkan kata-kata lain. In syatamahu ahadun, kalau ada yang mencaci maki, mengejek, mengolok-olok, faliyaqul au qatalahu, atau ngajak kelahi, faliyaqul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, saya puasa. Stop. Itu teknis pertama cara menahan. Yang kedua, fahamkan ke dalam fikiran bahwa kalau saya bertindak lebih daripada ini, pahala puasa saya hilang, nggak ada gunanya. Tuh apa saya makan lawak, tinggalkan makan minum ini. Man lam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, tipu, bohong, wal amala bihi, tidak meninggalkan kata-kata dan perbuatan tipu, dusta, bohong, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak akan memberikan balasan kepadanya. Lidah tahan, saya sedang puasa. Fikiran tahan. Bagaimana cara menahan fikiran?
Jangan lakukan ini, nanti hilang pahala puasamu. Hati tahan. Bagaimana cara menahan hati? Zikir. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 yang ditahan. Tahan mulut, tahan pikiran, tahan hati. Yang lain ini hanya mengikut. Komandonya sudah ditahan semua. Ala fil jasadi mudghah, ketahui di dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau dia rusak, yang lain ikut jadi rusak. Ala wahiyal qalb, dia adalah hati. Hati disibukkan dengan zikir. Pikiran disibukkan dengan bahwa ini kalau saya lakukan rusak pahala puasa saya, dan mulut di stop dengan mengatakan inni shaim, inni shaim. Demikian Ustaz. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Bu ya. Berikutnya ada Bapak Bobi Satya. Silakan Pak Bobi Satya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ada, kalau setiap bulan Ramadan itu kan selalu ada banyak juga agenda-agenda undangan untuk buka puasa bersama, baik alumni sekolah, kampus, habis itu juga komunitas dan lain-lain. Nah, di satu sisi itu undangan kan tentunya untuk silaturahim, tapi di sisi lain mau tidak mau, suka tidak suka, tentunya itu menjadi threat mengurangi ibadah. Misalkan kayak ada target khatam Quran dalam satu kali Ramadan ini 4 atau 5 kali, tapi ya mau nggak mau terpaksa karena ada undangan silaturahim itu, jadi tidak berkuranglah khatam Qurannya. Nah itu di sisi lain juga misalkan ada panitia-panitia Ramadan lah yang nyiapin takjil, yang masak dan segala macam pun juga mau nggak mau ada jam-jam yang terpaksa mengurangi baca Qurannya, mengurangi sholat zikirnya dan lain-lain. Nah itu menurut pandangan Ustadz, apakah bisa tergantikan nih Ustadz? Kertas bagi 2, ambil kertas bagi 2, positif negatif. Kalau saya datang acara bukber ini, positifnya apa? Positifnya 1, silaturahim, kangen-kangenan, bisa ngobrol, tukar pikiran, dan seterusnya. Negatifnya, bacaan Quran saya hilang 1 juz. Jumpa kawan-kawan lama, nanti kalau nggak salaman, laki-laki perempuan dibilang sombong, akhirnya salaman. Ngobrolnya kelewat batas, nggak tentu arah. Tempatnya di mall, di rumah makan, yang tempat sholatnya juga tidak jelas. Bisa-bisa sholat ketinggalan. Campur aduk dengan laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Sampai di lokasi pun nggak juga bisa ngobrol. Karena sibuk dengan itu, urutan acara, terjebak dengan pembawa acara, itu ini segala macam. Pikirkan mana positif negatif. Tulis semua, setelah dilihat berapa positifnya, berapa negatifnya. Kalau negatifnya lebih banyak, pakai kaedah. Apa kaedahnya? Kalau ada kebaikan positif, maslahat, ada keburukan negatif, mudarat. Dalam Islam bagaimana kalau kita dihadapkan pada 2? Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didahulukan, lebih dikedepankan, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Menolak mudarat lebih didulukan, lebih dikedepankan, lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Itu kaedah. Ini yang saya ceritakan ini tidak generalisir dalam semua hal.
Ini dalam sifatnya kasuistik. Bisa jadi ketemunya dengan para penghafal Quran, dengan para asatiz yang positifnya lebih banyak. Coba hitung. Itulah jurusnya. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Sampai ketemu di Cirapes. Masya Allah. Baik, berikutnya ada Bapak Marzuki dari Jawa Timur. Silakan Pak Marzuki dari Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini mau bertanya, ya, tadi sebagaimana disampaikan oleh host Ustadz Robiansa terkait program-program yang dilakukan oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dengan fokus mengirimkan dai-dai yang bertugas berdakwah di daerah-daerah pedalaman. Yang kita tahu dalam bulan Ramadan ini beberapa dai-dai sudah dikirim untuk bertugas berdakwah di pedalaman Nusantara. Yang mau saya bertanya kepada Ustadz Abdul Somad, apa yang mungkin akan dilakukan oleh saudara-saudara kita yang di pedalaman ataupun yang ada di kota, mungkin juga yang hadir di sini kan mungkin juga banyak yang hadir, para donatur-donatur juga yang alhamdulillah berpartisipasi untuk membantu dai-dai daerah pedalaman. Kira-kira kebaikan apa yang dilakukan dari kita yang ada di kota untuk membantu dai-dai yang sedang bertugas di daerah pedalaman? Terima kasih Ustaz. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang paling baik. Daripada umat sebelumnya, inilah umat yang paling baik. Sifatnya bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak buat baik, melarang buat mungkar. Jadi kalau ada orang rajin puasa, rajin tarawih, belum baik. Kapan dia baik? Ketika bisa membuat orang yang belum beriman menjadi beriman. Nah, kalau yang bisa melakukan itu adalah orang lain, kita tidak bisa melakukannya. Bagaimana sikap kita? Dua. Man jahhaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka dia sama seperti orang yang berperang. Maka siapkanlah alat perang, tombak, panah, batu, kuda, baju besi. Kalau kita tidak mampu berdakwah ke pedalaman, kita tinggal support dai-dai pedalaman melalui Dewan Dakwah. Saya sejak 2016 masuk ke Talang Mama, itu bersama dengan sahabat-sahabat dari Dewan Dakwah yang memang dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Prof. Muhammad Nasir tidak boleh ijazah keluar kalau tidak anak-anak adik-adik kita ini mengabdi dulu. Itulah yang membuat sirkulasi dakwah itu tetap hidup. Dai-dai ini tetap dikirimkan. Maka kita yang tidak mampu berperang, siapkan alat-alat perangnya. Transportasi mereka masuk ke dalam. Kita tidak bisa jalan ke pedalaman timur Indonesia sana, wilayah barat, pulau tertinggal. Ini kita support sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai nanti di akhirat kita ditanya, kenapa pulau itu belum beribadah? Kenapa mereka tidak mengenal? Karena kita tidak berdakwah. Padahal sebenarnya kita mampu. Jadi itulah yang bisa kita lakukan, kita support, apalagi di bulan Ramadan ini. Dan tentu saja nanti setelah Ramadan kita akan ikut membantu pengiriman dai-dai ke seluruh penjuru negeri, insya Allah. Supaya kita selamat dari pertanyaan, sudahkah kamu berdakwah? Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Buya. Untuk sesi pertama kita masih ada waktu 5 menit lagi sebelum nanti kita tayangkan video. Kemudian kita bacakan dulu pertanyaan dari Bapak Fuad Junaidi. Ini Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mengajarkan anak puasa yang tidak ada kesan memberikan beban kepada anak-anak? Itu Ustadz pertanyaan. Semua ibadah itu beban.
Beban itu bahasa Arabnya taklif. Jadi kalau ada orang mengatakan bagaimana supaya sholat ini tidak beban, dia sendiri beban. Karena orang itu disebut menerima beban, mukallaf. Kalau muallaf, orang yang dilembutkan hatinya masuk Islam. Mukallaf, orang yang dibebani. Beban sholat, beban puasa, beban zakat, beban haji. Nah, bagaimana kita tidak membebani beban? Nah, jadi sebenarnya perasaannya tidak terbebani. Walaupun secara fisik dia terbebani karena tidak makan, tidak minum. Kamu sudah dikasih Allah ayah, sudah dikasih ibu, sudah dikasih hidup, sudah dikasih sehat, sudah dikasih nyaman, sudah dikasih cantik, sudah dikasih ganteng. Allah minta apa sama kamu? Allah cuman minta kamu tahan makan sampai azan maghrib. Tahan aja makan minum ini sampai azan maghrib. Jadi mindset dia dirubah, nahan makan ini bukan beban. Walaupun sebenarnya dia beban. Nah, jadi bertempurlah isi kepalanya antara beban dengan syukur. Sebenarnya saya berpuasa ini sedang mensyukuri nikmat Allah loh. Allah itu kan gak ingin dibayar. Allah itu kan tidak minta apa-apa. Allah hanya minta supaya saya tahan makan. Nah, jadi pikiran, cara berpikirnya yang kita rubah. Sehingga dia tidak melihat itu sebagai beban. Walaupun dia beban. Secara fisik dia beban. Sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, infak, itu beban semua itu. Tapi bagaimana orang merasakannya tidak sebagai beban. Nah, jadi tergantung lagi teknisnya bagaimana kita menjelaskannya kepada anak-anak kita. Adapun tentang masalah umur tentu kita konsultasi ke orang yang mengerti tentang kesehatan. Sampai selevel apa? Kira-kira kalau bibirnya pucat, tangannya menggeletar, jam berapa dia boleh makan? Nah, jangan sampai kita paksa sehingga menimbulkan mudarat. Terjadi sesuatu, orang tidak menyalahkan kita, orang menyalahkan Islam. Apalagi orang memang mau mencari kelemahan Islam. Padahal ini proses pembiasaan. Allah bisa karena biasa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Buya, berikutnya ada Bapak Muhammad Haidir Nugraha. Silakan Bapak Muhammad Haidir. Masih ada Bapak Muhammad Haidir? Izin bertanya Pak, untuk cara metode penghafalan untuk ceramah atau dakwah itu gimana Pak, supaya lebih mudah diingat dan lama dihafal begitu? Menghafal apa nih, Pak? Metode dakwah kayak konteks dakwah begitu untuk ceramah atau di mimbar-mimbar biasanya Pak. Saya selalu sebelum menyampaikan itu saya buat dulu kotak-kotaknya. Makanya hampir setiap ceramah itu pakai kotak, pakai poin. To the point. Saya dikasih tema kebaikan puasa tanpa batas. Saya membatasinya sampai 15. Saya urutkan dari mulai sahur sampai sahur lagi. Selama 24 jam itulah yang saya tangkap. Jadi usahakan ibarat membangun rumah, ada kotak pintu gerbang, ada ruang tamu, ada dapur, ada kamar tidur, ada pintu belakang. Setelah kita buat kotaknya ini, baru kita isikan perabotnya. Di depan ada kursi, di dapur ada gelas, piring, di garasi ada sepeda motor, ada mobil. Jadi setelah dibuatkan kotak-kotaknya itu, kita tinggal isi. Isinya ayat, hadis, pendapat ulama, kata-kata hikmah.
Nah, jadi sehingga terstruktur dia supaya ngomongnya jangan ngalor ngidul. Kenapa saya ngomong pakai poin 1, 2, 3? Karena saya suka kalau orang ngomong juga saya buatkan poinnya. Saya pakai poin ini, WhatsApp pun pakai poin. Saya kalau ngirim WhatsApp, poin 1, 2, 3, 4, 5. Habis poin itu selesai. Nggak suka ngomong sama orang pun gitu. Nggak suka saya ngomong ngalor ngidul, nggak jelas. Asal habis poinnya udah selesai. Nah, itu untuk membantu kita. Kemudian supaya kita fokus. Biasakan untuk menggunakan ngomong itu kalau kita udah terbiasa pakai dalil. Ayat Quran, hadis Nabi, pendapat ulama. Memudahkan diri kita dan memudahkan orang lain. Yang dengar juga mudah dan kita juga mudah menyampaikan. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Buya. Mohon maaf kepada sahabat dakwah dan keluarga pendukung dakwah yang mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini karena waktu yang terbatas belum dapat kita berikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Buya Ustadz Abdul Somad. Karena waktu yang terbatas, sebelum kita berikan waktu untuk closing statement dari guru kita Ustadz Abdul Somad, mari kita tayangkan terlebih dahulu video ketika kami berdakwah dengan Ustadz Abdul Somad di pedalaman Talang Mama. نعيش بلا سماح اهدنا الصراط المستقيم. Baik, Buya, kita mohon kesediaannya untuk memberikan closing statement dari penyampaian pada hari ini, Buya. Pada tafadhal. Setiap ibadah ada hikmah. Hikmahnya dibiarkan Allah supaya kita menangkapnya dengan akal. Ibadah itu datang dari Allah. Akal itu pun juga pemberian Allah. Bagaimana akal dipakai untuk menangkap hikmah di balik ibadah salat, zakat, puasa, dan usaha untuk menangkap hikmah itu pun juga nanti menjadi ibadah. Ketika kita membicarakan petang ini ada 15 hikmah, kebaikan. Dan ini bukan batasan. Ini hanya sebagai sampel contoh. Maka ketika kita mampu menjelaskannya, berubah kepada mengamalkannya, itu juga bagian daripada ibadah sebagai bekal menghadap Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal salih, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tetap istiqomah dalam ibadah. Dan kalau yang tahu ini hanya kita zalim, kita aniaya karena ada saudara kita di pedalaman, maka hikmah-hikmah ibadah itu juga mesti sampai ke pedalaman. Bagi yang bisa, masuklah. Bagi yang tak bisa, support. Mari kita support program dakwah Dewan Dakwah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah memperkenankan, niatkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, menjadi amal jariah buat mereka, menjadi berkah juga buat kita. Hidup boleh berhenti, amal jariah tetap mengalir walau sesudah mati. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya kita ucapkan kepada guru kita Al-Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad LCMA atas materi yang telah disampaikan terkait dengan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang tanpa batas. Kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan tentunya menjadi pahala jariah bagi beliau, karena insya Allah akan segera kita amalkan dalam aktivitas Ramadan kita, sehingga betul-betul nantinya ketika kita keluar dari Ramadan ini menjadikan pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang berkarakter takwa sebagaimana tadi Ustadz Dian sampaikan, dan juga melalui kiat-kiat yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Kami rasa cukup sekian sesi Tabligh Akbar online yang dilaksanakan oleh Lasnas Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pada kesempatan yang berbahagia ini. Tentunya di akhir kami terus mengajak
para sahabat dakwah dan juga keluarga pendukung dakwah untuk mendukung program dakwah pedalaman Dewan Dakwah Islam Indonesia dengan zakat infak sedekah terbaik yang jamaah berikan. Maka itu bisa dalam bentuk membantu biaya hidup para dai yang ada di pedalaman, kemudian fasilitas dakwah untuk berdakwah di pedalaman seperti Al-Quran dan Iqra.